Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat Nusantara. Cerita ini diambil dari kisah nyata dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hiduplah seorang pemuda bernama Wira. Ia adalah anak yatim yang tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan. Setiap hari, Wira mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Wira sudah bangun dari tidurnya. Ia segera mengambil sabit kecil dan tali pengikat yang selalu ia gunakan untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah mencium tangan ibunya dan berpamitan, ia melangkah menuju hutan di pinggir desa. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak yang sudah akrab dengannya. Daun-daun kering berserakan di tanah, menciptakan suara gemerisik setiap kali diinjak. Burung-burung mulai berkicau, menyambut pagi dengan riangnya, sementara embun masih menempel di ujung dedaunan. Sesampainya di hutan, Wira mencari dahan-dahan kering yang jatuh dari pohon. Ia tidak pernah menebang pohon hidup, karena selain dilarang oleh tetua desa, ia juga percaya bahwa pohon memiliki kehidupan sendiri. Dengan cekatan, ia mengumpulkan ranting dan kayu yang cukup besar, lalu mengikatnya menjadi satu agar mudah dibawa pulang. Terkadang, ia bertemu dengan binatang hutan seperti monyet yang bergelantungan di dahan, atau kijang yang berlari menjauh ketika mendengar langkah kakinya. Jika beruntung, ia menemukan jamur liar atau buah hutan yang bisa ia bawa pulang untuk ibunya. Setelah kayu terkumpul cukup banyak, Wira menggendong ikatannya di punggung dan mulai berjalan kembali ke desa. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena beban yang ia bawa, namun Wira sudah terbiasa. Sesampainya di rumah, ia menata kayu tersebut di samping gubuknya sebelum beristirahat sebentar. Saat siang tiba, ia akan pergi ke pasar untuk menjual kayunya. Para ibu rumah tangga dan pedagang warung sering membeli darinya karena kayu yang ia pilih selalu kering dan berkualitas baik. Dari hasil penjualan, ia membeli beras, garam, atau keperluan lain yang dibutuhkan ibunya. Begitulah keseharian Wira, seorang pemuda sederhana yang bekerja keras demi ibunya. Setelah selesai berjualan di pasar siang tadi, Wira berjalan pulang dengan membawa sekantong beras dan beberapa kebutuhan lain untuk ibunya. Matahari bersinar terik, membuat keringat membasahi punggungnya. Meski lelah, Wira merasa puas karena dagangannya habis terjual. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya tengah duduk di serambi, menenun tikar dari pandan. Senyum lembut sang ibu menyambutnya. "Kau sudah pulang, Nak? Bagaimana daganganmu hari ini?" tanya ibunya. "Alhamdulillah, laku semua, Bu. Ini aku beli beras dan garam, juga sedikit gula untukmu," jawab Wira sambil meletakkan barang-barang di dapur. Sang ibu mengelus kepala Wira dengan penuh kasih. "Kau selalu bekerja keras, Nak. Istirahatlah dulu. Ibu akan memasakkan nasi untuk kita." Wira tersenyum dan duduk di bangku kayu di depan rumah. Ia meneguk air dari kendi tanah liat yang diletakkan di sudut serambi. Angin sepau-sepau bertiup, membuat matanya terasa berat. Sambil memejamkan mata sejenak, setelah beristirahat sebentar, Wira membantu ibunya menumbuk padi dan menyiapkan kayu untuk dapur. Hidupnya sederhana, namun setiap hari dijalaninya dengan penuh rasa syukur. Malam mulai menyelimuti desa, dan suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Wira duduk di serambi rumah, menikmati semangkuk nasi hangat dan sayur bening yang dimasak ibunya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis sore tadi. Setelah makan, ia membantu ibunya merapikan perabotan dapur dan mengisi kendi dengan air dari sumur. Meski lelah setelah seharian bekerja, Wira merasa damai. Dan setelah itu Wira dan ibunya melanjutkan untuk beristirahat. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Wira sudah bangun dari tidurnya. Udara pagi masih terasa dingin, dan kabut tipis menyelimuti desa. Setelah mencuci muka di kendi depan rumah, ia segera mengambil sabit kecil, tali pengikat, dan sebuah ketapel tua yang biasa ia gunakan untuk berburu burung. Sebelum berangkat, ibunya sempat bertanya, "Hari ini kau pergi lebih awal, Nak?" "Iya, Bu. Aku ingin mencari kayu bakar seperti biasa. Tapi aku juga akan mencoba mencari burung. Sudah lama kita tidak makan daging," jawab Wira sambil tersenyum.
Sang ibu mengangguk. Hati-hati, nak. Jangan terlalu jauh masuk ke hutan. Dengan langkah mantap, Wira berjalan menuju hutan di pinggir desa. Mentari mulai merangkak naik, menerangi pepohonan yang masih basah oleh embun pagi. Suara burung berkicau riang, seakan menyambut datangnya hari baru. Setelah tiba di area tempat ia biasa mengumpulkan kayu, Wira mulai bekerja. Ia memilih ranting-ranting kering dan dahan yang jatuh dari pohon. Dengan cekatan, ia mengikatnya menjadi satu agar mudah dibawa pulang. Namun, hari ini ia tidak hanya mencari kayu, ia juga menajamkan pandangannya, mencari burung yang bisa dijadikan lauk. Beberapa kali ia melihat burung-burung kecil bertengger di dahan. Ia mengendap-endap perlahan, lalu membidik dengan ketapelnya. Namun, burung-burung itu terbang sebelum batu mengenai mereka. Sepertinya aku harus lebih sabar, gumamnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Wira berhasil menjatuhkan seekor burung tekukur yang cukup besar. Ia segera mengambilnya dan mengikatnya dengan tali agar mudah dibawa pulang. Dengan hati senang, Wira menggendong kayu di punggung dan membawa burung hasil buruannya. Saat perjalanan pulang, sesampainya di rumah, ibunya menyambutnya dengan gembira. "Alhamdulillah, hari ini kita bisa makan enak," ucapnya sambil mengambil burung dari tangan Wira. Mereka pun mulai memasak. Sang ibu membersihkan burung dan mengolahnya dengan bumbu sederhana, sementara Wira membantu menyiapkan api dengan kayu bakar yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma harum masakan menyebar di udara. Saat mereka makan bersama di serambi rumah, Wira merasakan kebahagiaan sederhana bersama ibunya. Namun, di lubuk hatinya, ia tak bisa menghilangkan perasaan aneh, seakan ada sesuatu yang menunggunya di dalam hutan. Sore itu, setelah beristirahat sejenak usai makan siang bersama ibunya, Wira kembali melangkah menuju hutan. Kali ini, bukan hanya untuk mencari kayu bakar lagi, tetapi juga karena perasaannya mengatakan ada sesuatu yang menunggunya di sana. Langit berwarna jingga keemasan ketika Wira sampai di tepi sungai yang airnya mengalir jernih. Tempat itu memang sering ia datangi untuk mencuci muka atau sekadar melepas lelah. Ia duduk di atas batu besar, membiarkan kakinya bermain di air yang sejuk. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara gemericik air dan nyanyian burung-burung kecil yang hendak kembali ke sarangnya. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan terlihat di permukaan air. Wira sontak menoleh dan terkejut melihat seorang wanita berdiri tak jauh darinya. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya panjang tergerai hingga pinggang, berkilau seperti benang sutra di bawah cahaya senja. Kulitnya sehalus porselen, dengan mata bulat bercahaya yang memancarkan kelembutan. Ia mengenakan kain kebaya berwarna hijau zamrud yang membalut tubuhnya dengan anggun. Wira terpana. Ia tidak pernah melihat wanita secantik itu di desa sebelumnya. "Kau siapa?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Nyai Rengganis," jawabnya. Suaranya begitu merdu, seakan angin sore membawa iramanya dengan lembut. "Apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanya Wira lagi, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aku sering datang ke sungai ini. Tempat ini tenang dan indah," jawab Nyai Rengganis sambil melangkah mendekat. "Dan kau? Mengapa kau terlihat begitu lelah?" Wira tersenyum tipis. "Aku mencari kayu bakar setiap hari untuk dijual di pasar. Hidupku sederhana. Aku hanya ingin membantu ibuku," katanya jujur. Nyai Rengganis menatapnya dengan penuh arti. "Kau anak yang baik. Tidak banyak pemuda yang setabah dan setekun dirimu." Mereka pun larut dalam percakapan yang terasa begitu alami, seakan mereka sudah lama saling mengenal. Wira merasa nyaman berbicara dengan Nyai Rengganis, meskipun di lubuk hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Saat matahari semakin tenggelam, Wira sadar ia harus pulang. "Aku harus kembali ke rumah sebelum malam," katanya. Nyai Rengganis mengangguk. "Baiklah, Wira. Tapi, maukah kau datang lagi ke sini besok?" Wira ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Aku akan datang," jawabnya. Nyai Rengganis tersenyum. "Aku akan menunggumu." Setelah itu,
Wira berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya berbunga-bunga. Esok harinya ada semangat baru dalam langkah kakinya. Seolah dunia terasa lebih indah. Burung-burung berkicau lebih merdu. Angin pagi membelai wajahnya dengan lembut. Dan mentari yang terbit pun terasa lebih hangat. Sambil tersenyum, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ibunya heran melihat anaknya begitu ceria. "Ada apa, Nak? Kau terlihat lebih bersemangat hari ini," tanya ibunya sambil mengaduk bubur di dalam periuk tanah liat. Wira menggaruk kepalanya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya merasa hariku akan menyenangkan," jawabnya. Setelah makan dan berpamitan, Wira berjalan menuju hutan, membawa sabit dan tali seperti biasa. Tapi kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus mencari kayu bakar. Setiap langkahnya dipenuhi antisipasi, membayangkan pertemuan dengan Nyai Rengganis. Sesampainya di hutan, Wira mengumpulkan beberapa ranting kering, tapi hatinya tak sabar menunggu sore. Beberapa kali, ia berhenti bekerja dan menoleh ke arah sungai, seolah berharap waktu berjalan lebih cepat. Akhirnya, ketika matahari mulai condong ke barat, Wira melangkah menuju tepi sungai tempat ia bertemu Nyai Rengganis kemarin. Hatinya berdebar lebih cepat. Setibanya di sana, Wira menatap sekeliling. Sungai itu tetap jernih seperti kemarin, angin berhembus sejuk, dan suasana begitu damai. Namun, Nyai Rengganis belum terlihat. Wira duduk di atas batu besar dan menunggu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lirih seperti desir angin. Saat ia menoleh, jantungnya hampir melompat. Nyai Rengganis berdiri di sana, tersenyum kepadanya. "Kau datang," kata Nyai Rengganis lembut. "Tentu. Aku sudah menunggu waktu ini sejak pagi," jawab Wira jujur. Nyai Rengganis tertawa kecil. "Apa yang membuatmu begitu ingin bertemu denganku?" Wira terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin selalu datang ke sini." Nyai Rengganis menatapnya dengan mata bercahaya. "Mungkin karena takdir yang mempertemukan kita." Percakapan mereka mengalir begitu saja. Wira merasa seperti mengenal Nyai Rengganis seumur hidupnya. Padahal mereka baru bertemu 2 kali. Waktu terasa berjalan begitu cepat, dan tanpa sadar, langit mulai berubah menjadi warna keemasan. Sebelum pergi, Nyai Rengganis berkata, "Datanglah lagi besok, Wira. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Wira menatapnya dengan penuh rasa penasaran. "Apa itu?" Nyai Rengganis hanya tersenyum misterius. "Kau akan tahu nanti." Dengan hati yang semakin berbunga-bunga dan dipenuhi rasa penasaran, Wira pulang ke rumah. Dan keesokan harinya, yang Wira tunggu untuk kembali ke tepi sungai dengan hati penuh semangat. Langkahnya ringan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Nyai Rengganis dan janji misterius yang ia ucapkan kemarin. Setibanya di sana, Nyai Rengganis sudah menunggu. Kali ini, ia tampak lebih anggun dari biasanya. Rambut hitam panjangnya tertiup angin sore, matanya bercahaya, dan senyumnya tetap seindah sebelumnya. "Kau datang, Wira," ucapnya lembut. "Tentu. Aku ingin tahu apa yang ingin kau tunjukkan padaku," jawab Wira. Matanya berbinar penuh rasa penasaran. Nyai Rengganis menatapnya dengan tatapan dalam, lalu berkata, "Wira, sebelum aku menunjukkan siapa diriku sebenarnya, aku ingin kau berjanji satu hal, jangan takut, apapun yang kau lihat nanti." Wira sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. "Aku berjanji." Nyai Rengganis tersenyum, lalu melangkah perlahan menuju tepi sungai. Ia mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Air sungai yang tenang mulai berputar seperti ada pusaran di dalamnya. Cahaya kemerahan menyelimuti tubuh Nyai Rengganis, dan dalam sekejap, wujudnya mulai berubah. Di depan Wira kini berdiri sesosok wanita dengan aura yang luar biasa. Kulitnya kini pucat bersinar seperti bulan, matanya bersinar keemasan, dan pakaiannya berubah menjadi kain berkilau seperti sutra yang tidak berasal dari dunia manusia. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan sebuah istana megah yang berdiri di tengah danau. Wira terbelalak. Ia ingin bergerak,
Tapi tubuhnya terasa kaku. Hatinya dipenuhi ketakjuban dan ketakutan sekaligus. Aku bukan manusia biasa, Wira, kata Nyai Rengganis dengan suara yang terdengar lebih bergema. Aku berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Wira menelan ludah. Ia sudah menduga Nyai Rengganis bukan wanita biasa. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa dirinya berasal dari dunia gaib. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyai Rengganis melangkah mendekat dan menatapnya dengan penuh kelembutan. Aku menyukaimu, Wira. Aku ingin kau bersamaku. Tapi untuk itu, kau harus meninggalkan duniamu dan ikut denganku ke alamku. Wira terdiam. Ia menatap wajah Nyai Rengganis, yang meskipun kini berbeda, tetap memancarkan kecantikan yang sama. Hatinya berkecamuk. Ia sangat menyukai Nyai Rengganis. Tapi meninggalkan ibunya dan dunianya? Itu bukan keputusan yang mudah. Aku. Wira membuka mulutnya. Tapi suaranya tertahan. Nyai Rengganis menatapnya penuh harap. Kau boleh memikirkan jawabannya. Tapi jika kau memilihku, aku akan membawamu ke tempat yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Tempat di mana kau akan hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan abadi. Wira menggenggam tangannya sendiri, merasa dadanya sesak oleh keputusan besar yang harus diambilnya. Apakah ia akan mengikuti Nyai Rengganis ke alam gaib? Atau tetap bertahan di dunia manusia bersama ibunya? Di satu sisi, ia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Nyai Rengganis. Wanita itu bukan hanya cantik dan lembut, tetapi juga menawarkan kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di sisi lain, ada ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan ibunya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang? Nyai Rengganis masih menatapnya dengan penuh harap. Wira, aku tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi jika kau memilihku, aku janji kau tak akan kekurangan apapun. Kau akan hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan abadi. Wira menelan ludah. Tangannya mengepal. Ia membayangkan ibunya duduk sendiri di rumah, menunggunya pulang seperti biasa. Ia membayangkan dapur kecil mereka, tempat ia dan ibunya berbagi makanan sederhana tapi penuh cinta. Akhirnya, dengan suara lirih namun mantap, Wira berkata, Nyai Rengganis, aku tak bisa ikut denganmu. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Nyai Rengganis menatapnya dengan mata sendu. Mengapa, Wira? Apa aku tak cukup berarti bagimu? Wira menggeleng pelan. Bukan itu. Aku menyukaimu, Nyai. Tapi ibuku adalah segalanya bagiku. Aku tak bisa meninggalkannya sendirian. Aku anak satu-satunya, dan aku tak ingin membuatnya menangis karena kehilanganku. Nyai Rengganis menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku mengerti. Kau memang berbeda dari manusia lainnya. Wira, kesetiaan dan cintamu pada ibumu sungguh luar biasa. Angin berhembus pelan, membawa aroma hutan yang menenangkan. Wira merasa dadanya sedikit lega, meskipun ada kesedihan yang menyelinap dalam hatinya. Nyai Rengganis melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Kalau begitu, izinkan aku memberikan sesuatu sebagai kenangan. Wira ragu sejenak, lalu menerima tangan Nyai Rengganis. Begitu kulit mereka bersentuhan, ia merasakan kehangatan yang aneh menjalar ke tubuhnya. Mulai sekarang, kau akan diberkahi dengan rezeki yang selalu cukup. Kayu bakarmu akan selalu laku di pasar, dan kau serta ibumu tak akan kekurangan makanan, kata Nyai Rengganis lembut. Ini hadiah terakhirku untukmu. Wira menatapnya penuh haru. Terima kasih, Nyai. Aku tak akan pernah melupakanmu. Nyai Rengganis tersenyum, lalu perlahan tubuhnya mulai berubah menjadi kabut tipis, memudar bersama angin senja. Suaranya terdengar sayup. Selamat tinggal, Wira. Semoga kau bahagia di dunia ini. Dan begitu saja, Nyai Rengganis menghilang. Hanya suara gemericik sungai yang tersisa, seolah tak pernah ada yang terjadi. Dengan hati berat, Wira berbalik dan berjalan pulang. Ada kesedihan yang menggelayuti hatinya, tapi juga ketenangan karena ia telah memilih yang benar.
Saat tiba di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyum hangat. "Kau sudah pulang, Nak?" Wira mengangguk dan tersenyum. "Iya, Bu. Aku pulang." Dan sejak hari itu, hidup Wira berubah. Dagangannya selalu laris, rezekinya tak pernah putus, dan ia serta ibunya hidup lebih sejahtera. Tapi setiap sore, ketika ia duduk di serambi rumahnya dan menatap ke arah hutan, ia selalu teringat sosok wanita cantik yang pernah mengajaknya ke dunia lain, Nyai Rengganis, cinta yang tak bisa ia miliki, tapi akan selalu ia kenang dalam hatinya. Dan cukup sekian cerita yang kami sampaikan dan kesimpulan dari kisah Wira dan Nyai Rengganis. Kisah ini mengajarkan beberapa nilai penting dalam kehidupan. Kesetiaan kepada keluarga, Wira memilih untuk tetap tinggal di dunia manusia karena rasa cintanya kepada ibunya. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian terpenting dalam hidup yang tidak bisa ditinggalkan demi kesenangan pribadi. Pengorbanan dalam cinta, Wira dan Nyai Rengganis saling menyukai, tetapi mereka berasal dari dunia yang berbeda. Kisah ini menggambarkan bahwa tidak semua cinta bisa bersatu, dan terkadang, perpisahan adalah pilihan terbaik demi kebaikan yang lebih besar. Keikhlasan dalam menerima takdir, meskipun Wira menolak tawaran Nyai Rengganis, ia tidak kehilangan segalanya. Justru, karena ketulusan hatinya, ia mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Ini mengajarkan bahwa pilihan yang sulit, jika diambil dengan hati yang tulus, akan membawa kebahagiaan yang sejati. Harta bukan segalanya, Nyai Rengganis menawarkan kemewahan dan kehidupan abadi, tetapi Wira lebih memilih kehidupan sederhana bersama ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta dan kemewahan, melainkan dari cinta dan kedamaian batin. Secara keseluruhan, cerita ini menyampaikan pesan bahwa pilihan hidup harus didasarkan pada nilai-nilai yang kita pegang, terutama kesetiaan, cinta, dan tanggung jawab. Tidak semua yang terlihat indah harus kita kejar, karena terkadang kebahagiaan sejati justru ada di tempat yang sudah kita miliki. Dan ikuti terus cerita kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Waalaikumsalam, terima kasih.